Pak, dengan kondisi saat ini Pak di tengah pandemi untuk pelaku UKM tersendiri? Ya, kalau kondisi kami di Amurang untuk skala coffee shop sama kafe seperti ini, memang waktu pandemi terpukul ya, dan di mana-mana seperti itu. Tapi kami mencoba untuk bangkit dan survive dengan cara kami konsisten buka pagi sampai malam, jam buka dan tutup kita konsisten. Begitu juga hari Minggu kami tetap buka. Tapi ininya Pak, pembatasannya itu ada nggak Pak? Terus prokesnya seperti apa? Pembatasan otomatis, prokes juga itu pasti kami jalankan. Kami mempunyai 4 titik cuci tangan, wajib bermasker, semua anak-anak yang kerja juga harus bermasker, hand sanitizer di kasir, bahkan penyemprotan disinfektan pada pandemi itu terus kami lakukan di setiap meja dan kursi. Itu udah wajib. Secara persentase, tahun lalu Pak dibanding dengan tahun ini, bulan berjalan di kuartal pertama di 2021, apakah ada pendapatannya menurun atau bagaimana? Persentasenya Pak, nggak usah angkanya. Kalau persentasenya otomatis dengan sekarang itu jauh lebih baik daripada tahun yang lalu ya, karena ada pemerintah melakukan terobosan di dalam tidak, apalagi lockdown, itu mempengaruhi kami cukup baik. Tapi memasuki tahun ini Pak, apakah ada perkembangan omset atau bagaimana? Untuk tahun ini perkembangan omset otomatis itu pasti. Seperti saya bilang tadi, ketika pemerintah mengeluarkan regulasi baru, kebijakan baru, itu berdampak bagi kami, omset kami ya lumayan mulai kembali hidup. Pak, dengan adanya varian baru corona ini dan memang belum ada di Minsel Pak ya, harapan Bapak Pak supaya Minsel ini tetap aman dari COVID agar para pelaku usaha, untuknya Bapak untuk pelaku kopi shop Pak, bagaimana Pak? Untuk hal seperti itu tetap konsisten, prokes itu dilakukan dimanapun, kafe apapun, coffee shop manapun itu harus dilakukan seperti kami di sini. Jadi ada juga tempat duduk itu kami silang untuk berjarak, itu wajib. Selain imunitas tubuh staff-staff sama owner kami terus jaga. Pak, kalau poinnya Pak ya, maaf kembali ke yang tadi Pak, kalau poin persentasenya Pak, kalau mungkin 1 sampai 100 di tahun lalu dibanding dengan tahun ini 1 sampai 100 juga, apakah di tahun lalu itu cuma mencapai 10% dari poin 100 dibanding dengan tahun ini, apakah ada terjadi kenaikan atau stabil di 80-90%, seperti apa Pak? Kalau bisa dikatakan tahun lalu dari periode Maret ya, April sampai Desember itu skala dari 1 sampai 100 itu bisa dikatakan 30% sampai 20% saja. Artinya kami hanya survive. Ada pemangkasan karyawan Pak? Otomatis dari 14 karyawan kami setelah COVID itu malah cuma 3 orang yang bekerja. Yang lain dirumahkan Pak ya? Lain dirumahkan. Tapi sekarang skalanya itu sudah mungkin 50%, 60% lah. Jauh lebih baik 100% kenaikan, tapi tidak bisa 100% ya, masih 60%. Terus kami rekrut lagi staff, sekarang kurang lebih ada 11. Berarti ada pemulihan ekonomi saat ini Pak ya? Otomatis.
harapan ke pemerintah Pak di tengah pandemik seperti ini? Apakah Bapak meminta untuk dipromosikan atau mungkin bukan cuma di sini, teman-teman yang lain yang pelaku UKM, supaya lebih dikenal lagi, masyarakat antusias bahwa pandemik ini memang ada, tapi kami tetap melakukan prokes. Silakan. Ya, harapan saya buat pemerintah, contohilah Bali. Bali itu kreatif. Industri seperti ini kreatif. Jadi Bali mempromosikan di platform-platform media sosial mereka dan platform media sosial swasta, anak-anak influencer itu terlibat. YouTuber, Instagramable itu harus dilakukan. Jadi industri kreatif di Sulawesi Utara itu harusnya menjentoi Bali. Nah, ini banyak akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi himbauan saya juga buat pemerintah, jangan mengeluarkan seperti kemarin di Minsel itu jam 6 tutup. Apakah corona itu libur waktu malam dan pagi di pasar volume orang banyak, kategori orang rentan, orang tua rentan juga yang rentan kena corona itu kan banyak. Itu harus adil. Bagaimana industri kreatif ini bisa berkembang? Orang-orang yang bergerak di seni, penyanyi, seniman, pemain band, malam itu mereka tidak dapat kehidupan. Nah, ini harus adil. Pemerintah tidak boleh melakukan hal yang blunder seperti dulu. Itu harus ditinjau kembali, harus bijaksana. Teman-teman semua yang bergerak di industri kafe, coffee shop atau apapun namanya, tetap semangat, optimis bahwa tidak ada yang mustahil. Harapan selalu ada. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, bukan situasi corona ini. Tetap jadi berkat dimanapun, dan saya percaya Indonesia pasti bangkit, Minsel pasti bangkit, kita semua pasti bangkit. Melewati hal yang berat ini, kita harus bergandeng tangan bersama-sama dan tetap optimis, ya, yakin di dalam Tuhan, kita pasti bisa.